merupakan lulusan sarjana dari Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang dan Magister Ilmu Susastra di Universitas Diponegoro. Beliau juga merupakan aktor, penulis, musik arranger, dan banyak lagi. Selain itu, beliau ini seorang aktivis di di PCNU Kota Pekalongan sebagai Wakil Ketua di bidang Sastra Dewan Kesenian Kota Pekalongan dan masih banyak lagi. Dengan tepuk tangan yang meriah kita sambut Bapak Ribut Awandi. Langsung saja nih ya Pak ya. Ya, Bapak Ribut Awandi, selamat pagi. Pagi. Ini bentar ya, aku harus Masih betulin. diselimutin dulu, masih diselimutin. Mau aku selimutin biar nggak ini. Masuk angin. Biar nggak masuk angin, betul. Pinter ya MC-nya. Moderator Pak. Oh moderator, oke. Oh beda ya? Beda. MC sama moderator bedanya apa? Kalau MC dia, kalau moderator aku. Asik. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi yang mau ditanyain kabar? Langsung saja, kita kan aku nggak suka yang langsung. Nggak asik. Harus ada pengantar. Coba deh kamu ya ditembak sama seorang cowok. Langsung I love you. Asik nggak? Langsung. Karena yang pasti-pasti itu lebih asik. Itu nggak pasti. Justru yang pasti-pasti itu nggak pasti. Yang pasti-pasti itu cuman pom bensin. Dari nol ya Pak, dimulai dari nol gitu kan. Senyum dulu, sapa, salam kan gitu kan. Nah itu. Bingung dia. Yuk. Grogi soalnya Pak. Sebelumnya nih ya teman-teman kayak ini kesempatan yang menyenangkan dan kesempatan besar buat saya bisa duduk deket loh sama Pak Ribut. Kan yang lain nggak bisa. Oh gitu ya? Iya. Asik. Kalau ngobrol tadi sebentar ya sama Bapak Ribut tadi kan Bapak ini kayak emang sebelum kuliah di sastra Indonesia kan juga emang udah cinta banget ya Pak sama sastra. Itu ya mau nanya soal itu ya. Oke deh. Oke baik. Saya sapa terlebih dahulu Pak Kaprod. Wah, matur nuwun kesempatannya Pak. Ibu dia juga, Prodi dan juga semua jajaran di kampus UIN tercinta ini, UIN Gus Dur. Saya berkali-kali datang ke sini dan nggak pernah yang namanya merasa bosan untuk datang ke UIN Gus Dur. Tepuk tangan untuk UIN Gus Dur. Kenapa saya nggak pernah bosan? Selalu ada kesan mendalam dengan kampus yang satu ini. Dari sejak awal dulu dipanjang ya di kampus sana. Kalau di sana kenangannya lebih asik lagi. Enggak cuma kenangan tapi genangan juga. Ya kan? Enggak cuma kenangan. Genangannya juga ada gitu kan. Nah sekarang pindah ke sini dengan konsep yang luar biasa. Secara arsitektur sangat artistik. Tinggal tata letaknya bagaimana aja nih master plan-nya nanti. Nah saya ingin lihat itu seperti apa kira-kira nanti perkembangannya kampus ini. Apakah nanti akan menjadi kampus yang memang benar-benar besar gitu. Harapan saya itu. Makanya saya selalu jatuh cinta sama UIN Gus Dur. Sumpah. Apalagi sama kamu. Nah baik. Kalau ditanya sejauh mana sih rasa cinta saya terhadap sastra? Mungkin gini, saya itu sejak SMP nih, saya baru kenalan sastra dengan sastra itu sebenarnya si SD sudah kenalan cuman mungkin nggak menyadari itu ya. Tapi baru sadar pada saat SMP. Pada waktu itu ada salah seorang guru bahasa Indonesia yang waktu itu mengajak saya untuk latihan bermain drama. Iya, waktu itu dari itulah akhirnya saya mulai mencintai bacaan-bacaan sastra. Ternyata bacaan-bacaan sastra
Itu dalam banget. Tidak sekadar ngomongin soal imajinasi atau cerita, tetapi juga berbicara tentang ilmu pengetahuan lainnya. Nah itu, makanya dari situlah saya mulai jatuh cinta. Terus ada satu peristiwa yang muncul kecintaan sastra, saya pada sastra itu muncul juga dari sebuah ketidaksengajaan, artinya sebuah kecelakaan. Awal mula, jadi sebelum saya digait sama salah seorang guru bahasa Indonesia saya dulu di SMP, itu gara-gara saya telat masuk sekolah. Nah, Ini gimana tuh itu Pak? gara-gara itu aku jatuh cinta sama sastra. Wis, gila kan? Nah, ini yang nggak bakal dimiliki oleh pengalaman teman-teman tuh. Saya tuh jadi gini, pernah suatu ketika saya masuk sekolah, berangkat, telat lah saya ke sekolah, datang ke sekolah, sampai ke sekolah. Akhirnya kan dihukum, ya kan? Ya itu konsekuensi. Kalau telat itu pasti dihukum. Akhirnya saya dihukum nyirami tanaman keliling sekolah waktu itu sampai selesai. Nah saya selesai sebelum jam pelajaran berakhir. Maka saya nggak boleh masuk dulu. Kan gitu aturannya. Harus nunggu jam pelajaran selesai baru saya boleh masuk. Nah supaya nggak keluyuran, guru piket pada waktu itu dan juga Pak Satpam itu menyuruh saya ke perpustakaan. Saya masuklah ke perpustakaan. Nah, bingung kan? Pertama kali masuk perpustakaan itu waktu SMP. Pertama kali masuk perpustakaan terus ini ngapain ya? Ini ada buku-buku. Oke deh, saya lihat-lihat buku-buku terus saya pilih salah satu buku. Saya pilih aja gitu kan. Random aja aku milih buku. Habis itu aku baca. Ih keren ternyata gitu. Dan tahu nggak, itu yang buku sastra yang pertama saya baca beneran itu adalah judulnya novel Belenggu. Wah, itu yang akhirnya mengenalkan saya sastra dan gara-gara telat masuk sekolah. Cinta pandang pertama ya Pak. Asik kan? Iya. Lucu kan? Jadi tidak harus ya, artinya gini loh, saya ingin ngomong bahwa untuk mencintai sesuatu bisa jadi diawali dari sebuah peristiwa yang tidak mengenakkan. Diawali dari sesuatu yang mungkin tidak pernah kita inginkan, gitu kan. Makanya ini mahasiswa TBI semua? Ada yang bukan? Hampir. Hampir, semester berapa? Ada semester 3, ada semester 1. Oh semester 1. Nah ini yang semester 1 nih. Khusus untuk yang semester 1. Ini kan ya semester 3 juga sih ya. Semua semester. Ini kan biasanya gini. Hampir rata-rata anak-anak atau mahasiswa yang masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau TBI, Tadris Bahasa Indonesia. Itu ada beragam alasan. Salah satu alasannya adalah pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang dianggap paling mudah. Ya enggak? Betul. Dulu. Dulu loh ya. Bukan Kalau sekarang baru nyadar kan. Justru Anda terjebak dengan pikiran itu. Justru pelajaran bahasa adalah pelajaran yang paling rumit di dunia. Setuju. Itu. Iya. Lebih rumit daripada matematika. Sumpah deh. Aku berani bersumpah deh kalau kayak itu. Iya, karena matematika sebenarnya adalah bagian dari bahasa. Semua simbol-simbol yang digunakan matematika adalah simbol bahasa. Iya kan? Angka dari 1 sampai 0 gitu kan. Semua adalah simbol bahasa. Terus tanda-tanda plus, kali dan lain sebagainya adalah bahasa semua. Jadi matematika adalah bagian dari bahasa. Nah makanya Anda harusnya yang hari ini masuk ke TBI ya, Tadris Bahasa Indonesia mestinya berbangga hati, bukan berkecil hati. Iya, hampir rata-rata anak mahasiswa pendidikan bahasa ya, kalau umumnya kan pendidikan bahasa Indonesia, itu ngerasa kecil hati karena ngerasa bahwa aku ini apa paling remah-remah gitu kan. Iya kan, remah-remah peradaban gitu kan. Enggak, justru kalianlah yang menjadi pionir dari peradaban.
saat ini dan peradaban masa depan. Itu. Nggak akan ada ilmu pengetahuan, nggak akan ada ilmu pengetahuan kalau tidak ada bahasa. Ngomongin bahasa nih Pak, kan Eh, tadi pionir, ya, generasi apa tadi itu kan eh, Pak. Nah, kira-kira dari mm, Bapak Ribut Ahwandi ini, peran bahasa Indonesia buat budaya saat ini yang diiringi juga dengan kemajuan teknologi oke. dan dalam memberdayakan sastra itu apa sih Pak? Kayak Oh, peran pentingnya gitu buat masa depan banyak. kita semua. Kalau peran tadi sudah disampaikan sama Pak Kaprodi, Kata Pak Kaprodi juga keren lebih tuh. lanjut lagi ya Pak ya. Kita tadi Keren sudah tuh. menyelam, ini lebih dalam. Pengen nyelam lagi lebih dalam. Iya. Wah, buku apa yang pernah teman-teman baca dulu deh. Tentang bahasa. Aku yakin belum ada yang suka baca nih. Ayo di sini yang pernah baca buku tentang bahasa, Cung. Masih ya, yang mahasiswa aja, yang dosen aku yakin udah pernah baca soalnya. Belum ada kan? Nah, siapa yang pernah lihat buku yang ditulis oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang berbicara tentang bahasa Indonesia, Cung? Nggak ada lagi kan? Nggak tahu Nah, ini Pak, ini yang dibaca apa ini? ini penting banget. Saya baru kemarin menyelamatkan satu dokumentasi saya, buku karyanya Sultan Takdir Ali Syahbana yang sudah mulai apa ini? Punah, eh rapuh. enggak, sudah mulai rapuh kan bukunya, maka saya digitalisasi sendiri. Jadi saya punya alat-alat untuk mendigitalisasi beberapa dokumen yang saya punya. Iya, saya harus wajib hukumnya bagi saya untuk mengikuti perkembangan teknologi. Gitu, Keren ya Pak. supaya nggak ketinggalan zaman dan supaya nggak dikuasai oleh teknologi gitu loh. Nah, kalau teman-teman pernah membaca katakanlah minimal bukunya Sultan Takdir Ali Syahbana tentang bahasa atau Sanusi Pane, terus siapa lagi, Mohtar Lubis tentang kebudayaan dan lain sebagainya, kita akan menemukan bahwa selain yang disebutkan tadi oleh Pak Kaprodi ya, bahwa bahasa itu punya 5 fungsi itu, tapi ada satu fungsi yang sebenarnya sangat penting. Apa? Bahasa adalah sarana bagi manusia untuk menemukan pikirannya. Dia tidak hanya sebagai penyampai pikiran, tetapi juga untuk menemukan pikirannya. Banyak bahasa-bahasa, katakanlah saya mau ngomong ini dulu ya. Banyak bahasa-bahasa yang mungkin teman-teman sudah sering mengucapkannya tapi nggak pernah mau ngulik. Contoh nih ya, contoh istilah wali kota misalnya. Nah, ada nggak yang pernah ngulik istilah wali kota? Itu berasal dari bahasa apa? Kita tahunya cuma bahasa Indonesia gitu ya. Itu ternyata perpaduan dari 2 bahasa. Wali itu dari bahasa Arab, kota itu dari bahasa Sanskerta. Makanya wajar kalau satu istilah ini penulisannya nggak bisa digabung. Karena berasal dari darah yang berbeda, DNA-nya beda. Gitu loh, ya kan? Nggak bisa digabung. Yang bisa dilakukan adalah penulisannya harus ada spasi. Tapi bagaimana para pendahulu kita kok bisa ya menggabungkan 2 unsur, ya kan? 2 unsur bahasa yang berbeda ini dan dia menjadi istilah baru dan dipahami oleh masyarakat sekarang. Gimana caranya mereka mikirkan seperti itu? Ya kan? Keren banget. Artinya apa? Dengan cara seperti itu kita baru ngerti bahwa ternyata bangsa Indonesia adalah bangsa yang bisa menyatukan semua budaya dunia. Dia akrab dengan peradaban dunia. Maka sebenarnya sejak dulu kala harusnya bahasa Indonesia sudah diakui sebagai bahasa internasional. Gitu. Baru kemarin aja kan kita mendapatkan pengakuan di UNESCO kan. Tapi kita sudah dari dulu, bahasa kita itu sudah internasional. Banyak unsur-unsur dari bahasa-bahasa asing yang diserap oleh bahasa Indonesia.
dan akhirnya membuahkan atau membuat istilah-istilah baru. Nah, artinya apa? Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang punya visi ke depan, bahasa yang visioner. Bahasa yang visioner, dia punya masa depan yang masih panjang. Nah, makanya berbanggalah teman-teman yang masuk ke Tadris Bahasa Indonesia. Tepuk tangan buat kalian. Itu penting banget loh untuk apa ya? Untuk meyakinkan diri ya. Penting banget bahwa ternyata nggak sia-sia kalian belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh asik banget. Ini bukan hanya penghibur ya Pak ya, ini Enggak, fakta ya. fakta karena saya selalu ngulik gitu. Ngulik dari kata per kata. Kenapa sih kita itu terlalu banyak unsur-unsur serapan dari bahasa asing? Oh, ternyata bukan karena kita miskin kosakata. Beberapa waktu lalu ada tuh ya seorang netizen yang bilang bahwa dibandingkan dengan bahasa lain, bahasa Indonesia itu enggak cukup kaya kosakata. Salah. Bukan begitu cara pandangnya, bahwa bahasa Indonesia itu sangat kaya dengan kosakata. Bahasa Indonesia menjadi kaya kosakata karena sifatnya lentur, fleksibel. Dia bisa cair dengan bahasa manapun gitu loh. Nah, itu. Jadi sangat mungkin kalau kita bicara tentang bahasa dan budaya. Nah, artinya gini. Kalau bahasanya saja sudah fleksibel, bahasanya saja sudah mampu mensejajarkan diri bahasa-bahasa dunia, mensejajarkan diri dengan bahasa-bahasa dunia, maka budaya kita sebenarnya adalah budaya yang sejajar dengan budaya-budaya dunia lainnya. Nah, ini bukan isapan jempol ya. Tapi bagi saya ini yang harus saya suarakan ke teman-teman gitu. Supaya menyadari bahwa banyak mata budaya di Indonesia ini yang kalibernya internasional. Iya, kalibernya internasional, semua kalibernya dunia. Contoh misalnya batik, ya kan? Sudah mendunia ya. Sudah mendunia, keris sudah diakui dunia. Wayang, terus ini cerita Panji. Nah, ini naskah sastra yang lahir dari budaya kita, tetapi juga menyebar kemana-mana. Cerita Panji ini bahkan menyebar sampai ke India, ke Pakistan, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kita pernah punya jejak sejarah bahwa budaya Indonesia pada waktu itu dan mungkin ke depan itu pernah menjadi apa ya istilahnya, pernah yang memengaruhi budaya dunia. Bahkan mungkin saya curiga sih, ini baru kecurigaan ya. Jangan-jangan apa yang dikonsepsikan oleh ilmu pengetahuan barat sebenarnya berangkat dari ilmu pengetahuan timur. Salah satunya ilmu-ilmu pengetahuan yang ditulis oleh para empu, para pujangga di masa lampau, pujangga-pujangga Nusantara ini. Saya curiga itu, yang itu masih perlu dibuktikan sih, masih perlu dibuktikan. Jadi saya ngajak teman-teman yang mengambil jurusan prodi ya, prodi TBI ini supaya pede deh. Jangan melulu apa istilahnya? Minder. Jangan melulu inferior. Jangan menjadi orang yang minderan, enggak pede. Enggak, kalian itu keren, justru lebih keren dari jurusan-jurusan yang lain. Jurusan paling keren itu adalah jurusan bahasa mestinya. Yang katakanlah KPI, apa meneh? Neng kene Febi. Kira keren asli deh. Mereka cuma keren dari tampilan, tapi cara otak orang bahasa lebih keren daripada jurusan-jurusan lain. Bahkan orang sains itu harus tunduk pada bahasa. Itu loh.
Orang sains itu harus tunduk pada bahasa. Kalau nggak tunduk, maka dia bikin rumusan, bikin deskripsi tentang sesuatu, pasti bahasanya kacau. Kunci ya Pak ya. Iya, iya kan? Berbicara aja dari mesti kan kita harus memahami Betul. fonemnya apanya. Betul. Wih, keren. Sudah mulai dapat, ini sudah mendapat mata kuliah fonetik ini, Mas. Iya, fonologi Pak udah. Fonologi. Fonologi itu kalau dalam bahasa Arab itu mahrajul huruf. Nah. Curiga ini Pak Ribut setengah bahasa Arab ya? Enggak, aku setengah bahasa Jawa. Enggak, aku tuh penasaran ya gara-gara belajar bahasa Indonesia terus akhirnya saya penasaran. Ada temen Ustadz ya, terus akhirnya kebetulan lulusan Amsilati, dia saya minta untuk melatih anak-anak gitu belajar bahasa Arab, nahwu sorof di komunitas saya di komunitas Masinau Sogan yang saya dirikan juga sekolah gitu kan. Semacam PKBM, sekarang ada 11 titik. Nah itu dibelajarkan tentang nahwu sorof. Saya ikut belajar. Saya ikut belajar nahwu sorof tingkat dasar untuk kelas PAUD, bayangin. Saya yang setua gini aku belajar ilmu nahwu sorof yang tingkatnya PAUD. Ya. Saking aku penasarannya, saya belajar, keren juga bahasa Arab ya gitu. Mulai dari huruf jer. Ini naksir juga sama bahasa Arab. Oh, bagi saya bukan soal naksir atau enggak ya. Apapun itu, ketika kita ngomong soal bahasa, apalagi bahasa yang berlaku di Indonesia ini kan banyak ya, termasuk bahasa Arab. Karena unsur serapan bahasa Indonesia dari bahasa Arab itu banyak. Saya akhirnya jadi tertarik untuk belajar bahasa Arab. Tapi masih tingkat dasar, masih tingkat anak PAUD. Huruf jer, terus kemudian apalagi itu aku lupa. Asik juga ya ampun. Aku kayak anak TPQ tahu gak sih? Penasaran gitu. Itu. Jadi selalulah untuk punya semangat untuk belajar. Ingin belajarnya tinggi, ingin tahunya tinggi. Karena itu yang membuat kita itu tetap hidup kita menyala. Iya, menyala abangku, menyala. Iya gitu. Gitu. Apa lagi? Tadi kan udah budayanya Pak, sastranya belum. Sastranya. Ngomong-ngomong sastra. Apa sih sastra buat teman-teman? Ada yang tahu nggak sastra itu apa? Ungkapan perasaan Nggak salah sih. Itu curahan hati, bukan Itu, arti sastra itu. Gini loh, teman, ini mungkin ada sedikit ini ya pemahaman yang mungkin sekarang itu mengalami peorasi atau penyempitan makna. Sastra dulu semua yang tertulis, semua yang dikisahkan pasti akan disebut sebagai sastra. Termasuk kitab-kitab undang-undang hukum itu disebut juga sebagai sastra. Termasuk kitab-kitab suci di dalam agama-agama lama, agama-agama Hindu misalnya, itu disebut juga dengan sastra. Kenapa? Karena sastra kalau dalam budaya kita yang kita ambil dari bahasa Sanskerta itu artinya adalah pedoman atau petunjuk untuk pengajaran. Jadi semacam pengajaran untuk sesuatu yang baik. Nah, baru mengalami perubahan makna ketika pengaruh barat masuk. Muncullah istilah literatur. Ya kan? Dalam bahasa kita lewatnya Belanda. Nah, coba deh teman-teman cari ya referensi ya. 123 ayat-ayat tentang seni yang ditulis oleh Yapi Tambayong. Di sana dijelaskan kenapa ada kekeliruan di dalam pemahaman atau pendefinisian kata sastra dalam dunia akademik kita saat ini. Nah itu dia menjelaskan. Semestinya sastra itu lebih dekat dengan kajian filologi. Tetapi pada akhirnya karena unsur litera itu tadi, maka kemudian segala sesuatu akhirnya
yang hanya dimasukkan di dalam sastra itu hanya yang tertulis. Karena yang dikehendaki oleh ilmu pengetahuan barat yang tertulis itu tadi. Nah, bagaimana dengan sastra lisan? Ternyata Indonesia itu lebih kaya sastra lisan daripada karya sastra tertulis. Dan itu yang bikin Atiu pusing 7 keliling. Di dalam bukunya itu dia mengakui secara implisit bahwa ini mau dikemanakan nih sastra lisan ini. Dan sastra lisan nggak semata-mata, nanti akan banyak tuh cabang-cabang ilmu pengetahuannya. Wah, iki koyok kuliah umum iki neng iki. Yakin tenan iki. Wah, ruwet banget sebenarnya. Ngomongin soal keilmuan dalam ilmu budaya Indonesia itu ruwet banget. Karena kita belum menemukan rumusan yang tepat untuk mengkategorisasikan ilmu-ilmu tadi. Dan semakin ke sini tuh ilmu pengetahuan semakin berkembang. Biologi bertemu dengan spiritual gitu kan. Fisika ketemu dengan spiritualisme dan lain sebagainya. Bahkan kedokteran ketemu dengan spiritual. Udah akhirnya nggak lagi dokter tapi hampir-hampir jadi ada praktik dukun yang diresmikan gitu loh. Dan itu sah-sah saja gitu. Karena ilmunya memang begitu. Perkembangan ilmunya begitu. Nah makanya sebenarnya sastra itu punya peranan yang sangat penting di dalam pengembangan apa sih ilmu pengetahuan. Karena zaman dulu itu mbah-mbah kita itu menuliskan semua pengetahuan, pengalamannya, pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan itu melalui karya sastra. Tidak ditulis dalam buku-buku yang bentuk kayak diktat ataupun yang lainnya. Jadi kekayaan literasi kita itu perlu sebenarnya kita pelajari lebih lanjut lagi supaya kita jadi tahu pengetahuan apa yang sebenarnya pernah ditulis oleh pendahulu-pendahulu kita gitu. Jadi tugasnya mahasiswa Padris Bahasa Indonesia itu gak sederhana, banyak banget, sumpah. Kalau mau belajar katakanlah misalkan sastra Indonesia harus dari akarnya, sastra Melayu misalnya, ya kan? Ada banyak naskah sastra Melayu yang belum terkaji, ya kan? Hari ini mahasiswa bahasa Indonesia rata-rata lebih senang meneliti novel-novel yang terbaru, ya kan? Terelie, Boy Chandra, terus siapa lagi? Lupa bahwa yang lama-lama itu juga penting untuk dikaji dan itu lebih seru. Itu lebih seru dikajinya karena ada jarak perbedaan bahasa, ada jarak perbedaan budaya. Kita harus meneropong sejarah masa lampau. Jadi kompleks kalau kita belajar sastra itu. Itu sekompleks itu, sekompleks dirimu. Iya. Kayak tadi kan Bapak bilang kayak banyak emang mahasiswa sekarang ini tuh kalau mengkaji sesuatu pasti yang baru. Mungkin karena mikirnya yang dulu itu lebih rumit bahasanya atau maknanya ini tersiratnya lebih dalam gitu. Oh gitu ya. Kayak otak kita itu antara males atau antara nggak mau belajar ini Pak. Dua-duanya deh kayaknya. Jadi gimana ya? Gimana nih? Kan mumpung ya kita mau menanamkan benih-benih baik positif kepada otak kita. Ini. Coba deh berpikirlah secara sederhana, jangan rumit. Kenapa segala sesuatu menjadi rumit? Karena cara berpikir kita sudah rumit duluan. Contoh nih ya, aku nggak pakai analogi aja deh. Untuk mengungkapkan rasa cinta, pada seorang cewek yang kita cintai, ini cowoknya sidik ya. Ya. Untuk biasanya cowok untuk menyatakan cinta pada cewek yang dia sukai, itu pikirannya rumit. Kenapa rumit? Karena dia itu selalu berpikirnya tuh, alah pokoknya engkau nek ditolak piye, terus kemudian sido ketolak berarti aku isin, terus nah belum apa-apa sudah mundur duluan gitu loh. Sudah nyerah sebelum perang.
Maka kemudian itu yang jadi rumit. Padahal ungkapkan aja perasaanmu. Aku seneng karo kowe. Kowe gelem ora dadi pacarku. Ora ya wis bar. Tinggal. Selesai. Habis perkara. Tapi bagi cowok enggak seperti itu. Itu ngomong soal harga diri. Aku nek ditolak. Wah isin aku. Wah iki harga diriku dong gitu kan. Wah iki cowok banget iki. Pikirannya rumit. Ya, rumitnya Setuju. cowok ning kono. Ya, setuju. Rumitnya cewek, ono juga. Gak ada. Kata siapa cewek gak mikir rumit? Yo, gitu ya. Rumitnya cewek itu setelah jadian. Ya, betul. Nah, kalau belum jadian itu gak rumit, dia gak mikir gitu. Iya kan? Karena yang ditembung kan gitu kan. Kalau cewek itu rumitnya itu setelah jadian. Sekali cowokmu, kamu pernah nggak? Sekali cowok, pernah nggak kamu ngalamin cowokmu itu telat jemput kamu di Enggak, nggak pernah kampus? dijemput, mandiri Pak. Oh mandiri. Tapi pernah kan pengen dijemput? Pengen mah manusiawi ya, tapi nggak pernah. Terus kamu protes? Enggak. Mandiri, bisa sendiri. Oke, ya wes. Berarti kasusnya bukan jemput menjemput. Minta tolong bantuan untuk ngerjain tugas. Ya, Pernah. pernah aja. Nah, terus dia nggak mau bantu, pernah kan? Ya, ini Bapak kasusnya mau pernah apa enggak Pak? Ya pernah aja, Ya pernah. udah, aku pura-pura pernah ya. Oke, jadi aku pernah ya Pak. Pernah. Ya, oke. Itu berapa kali? Misal ini kan misal ya Pak. Nggak misal, beneran aja. 3. 3 kali ya. Itu akan kamu ingat seumur hidup. Betul. Iya kan? Satu kesalahan ya buat laki-laki, satu kesalahan yang pernah kamu lakukan pada cewekmu itu adalah ibarat bon. Ibarat bon. Jadi sesok melakukan kesalahan yang sama, serupa. Wah, winginane tahu nggak? Winginane meneh. Wah, yakin tagihan akan muncul dengan seketika. Cret, kayak kening kasir gitu, mesin ning kasir gitu. Cret. Ya ampun, catatan kesalahan semua gitu loh. Itu rumitnya cewek gitu loh. Itu rumitnya cewek adalah ketika jadian. Nah, artinya apa? Nikmati saja setiap proses belajar itu. Kalau saya sih itu. Saya dari dulu menikmati dan saya tidak pernah merasa salah masuk jurusan, itu yang paling penting. Di sini ada berapa orang yang ngerasa salah masuk jurusan? Kayaknya katanya 90% banyak. deh kayaknya deh. Nah, mulai dari sekarang sudah buang cara berpikir itu, buang jauh-jauh bahwa saya itu salah milih jurusan itu buang jauh-jauh. Tapi harus meyakini bahwa teman-teman ini memilih jurusan yang sangat keren, milih prodi yang sangat keren, dan itu tidak banyak orang yang tahu bahwa jurusan atau prodi bahasa itu adalah prodi yang paling keren. Jadi kalianlah orang-orang keren hari ini. Nah, iya loh. Tanpa bahasa orang-orang nggak bisa jadi konten kreator. Tanpa bahasa orang-orang tidak bisa bikin film. Tanpa bahasa orang-orang tidak akan bisa berbicara seperti sekarang ini. Tanpa bahasa orang-orang tidak akan buka kelas yang namanya public speaking. Yang harganya bisa puluhan juta dalam satu pertemuan. Ya kan? Tanpa bahasa jadi banyak peluang yang bisa kalian manfaatkan. Jangan berpikir setelah lulus tadris bahasa Indonesia cukup pengen jadi guru. Enggak. Jangan. Harus menjadi yang dirimu sendiri. Aku wae sing tahu jadi dosen ya malah resign kok. Bosen tahu nggak sih ngajar itu bosen. Ini bukan membuat kalian harus ini ya. Tapi ini ngomong soal peluang loh. Di luar sana banyak peluang yang belum dimanfaatkan oleh mahasiswa bahasa Indonesia. Perbankan sangat butuh yang namanya kecakapan berbahasa. Pegawai bank itu menurut saya adalah pegawai yang disetir oleh SOP. Kita datang ke bank, selamat pagi. Misalkan nggak usah ke bank ya, yang teman-teman sering itu kan ke minimarket ya.
Ya kan, Indomaret atau Alfamart. Begitu kita masuk, selamat datang, selamat berbelanja kakak. Apa sih ini? Kan ada ya. Wah, orang asik banget gitu loh. Coba deh, misalkan karyawannya akhirnya berpantun ria kayak dirimu tadi. Kan keren. Misalkan buah salak, buah mangga. Cakep kan gitu kan, asik banget kan. Ini mlebu ning minimarket langsung disambut pantun gitu loh. Wah, iya kan? Itu kerjaanmu, peluang untuk melatih mereka supaya bisa berkomunikasi secara kreatif. Komunikasi pegawai-pegawai di karyawan-karyawan di bank, di minimarket itu SOP banget dan membosankan gitu loh. Tiba-tiba ketika kita masuk ke kasir sudah ini kan, Pak nggak ambil bonusannya Pak. Iya, Iya iya. kan? Kan Template ya Pak ya, iya kan? template. Nggak ada intermezzonya sama sekali gitu loh. Syukur-syukur bacain puisi dulu gitu kan. Ini enggak sekalian Pak, nonton drama dulu. Iya gak apa-apa gitu kan. Kan keren kan. Itu perlu. Jadi supaya rasa manusianya itu terbangun. Aku tuh capek ngelihat pramuniaga, karyawan-karyawan di bank, karyawan-karyawan di minimarket itu capek banget. Berasa mereka tuh seperti robot aja. Masa sih mereka nggak punya bahasa sendiri gitu loh. Nah, itu, ya kan ngerasa kan, baru sadar kan sekarang. Nah itu, coba deh masuk ke mall ketika ke kasir, bisa nggak pakai bahasa yang lebih asik lagi? Enggak, mereka pasti ini aja kak, iya. Aduh, ya ampun ra asik banget. Urip kayak lagi serba susah gitu loh. Berarti anak bahasa ini, menurut Bapak ini anak yang seharusnya paling kreatif ya, di bidang manapun. Harus kreatif karena kalau nggak menguasai bahasa aku yakin nggak akan kreatif. Apalagi punya modal bahasa ya, Betul, pembelajarannya, pengetahuannya. betul. Misal gini, seorang pelukis butuh seorang kurator. Siapa yang bisa jadi kurator? Anak bahasa. Seorang apa ya? Seorang pejabat, katakanlah wali kota, presiden dan yang lain sebagainya, butuh yang namanya juru bicara. Saya agak susah nih kalau harusnya jubit ya, bukan jubir ya. Kalau jubir kan juru bibir. Nah, juru bicara. Tapi kan siapa yang bisa menguasai? Anak bahasa. Terus yang bikin naskah pidato pejabat-pejabat, siapa kira-kira? Ya anak bahasa. Harusnya gitu loh. Itu pos-pos itu yang sampai hari ini masih kosong. Iya, saya kebetulan kalau misalkan Pak Wali Kota di Pekalongan itu kadangkala mau ada acara, sesekali sih beliau minta tolong saya untuk bikinin naskah pidato. Lumayan tuh bayarannya. Dapat bocoran, dapat tips. Iya pokoknya sebelum bikin pidato itu naskah pidato biasanya ngajak ngopi dulu. Apa nih yang mau dibicarakan, acaranya apa nih Pak? Terus oh ini nanti aku mau ngomongin ini nih, oke siap saya siapkan. Ada beberapa kawan-kawan juga ya, pejabat-pejabat juga yang akhirnya saya menjadi hidden ghostwriter mereka. Iya jadi ghostwriter lebih asik. Bayarannya Ghostwriter banyak Pak. nggak kelihatan tapi kan cuannya banyak sekali sekali bikinin konten buat mereka, buat konsep dan lain sebagainya. Ya minimal berapa ya? Spill Pak, spill Pak. Ya minimal ya kalau lokalan ya 1,5 lah. Wow. Jadi saya masih hidup hanya dengan bahasa. Apakah Gitu ini loh. yang membuat Bapak resign dari dosen? Iya. Karena jadi dosen aku nggak bebas. Ora iso nulis ngene iki. Susah. Oh, ada absennya aja masuk ya Pak? Enggak sih, orang ngono. Maksudnya ki terlalu banyak pekerjaan yang harus dipikirkan kalau jadi dosen. Tapi ketika
radio, ketika di radio saya akhirnya punya waktu luang lebih banyak untuk mengerjakan banyak hal. Itu aja sih. Itu pilihan hidup ya. Jadi jangan ditiru gitu loh. Kecuali kalau teman-teman sudah siap. Saya memang sudah siap dari awal sejak dulu. Saya itu paling menolak untuk menjadi seorang ASN ataupun PNS. Dari dulu Pak. Niat saya sudah begitu. Sumpah palapaku itu. Pokoknya enggak ada sejarahnya. Ribut Awanji jadi ASN. gitu. Itu enggak boleh. Dalam diriku aku sudah tertanam. Pokoknya enggak boleh aku jadi. Ending dari semua ending nanti yang aku mau capai adalah saya harus menjadi seorang pebisnis. Itu loh. Untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Itu. Aku nggak mau menyerahkan diri hanya menjadi manusia gajian gitu loh. itu penting ya, prinsip-prinsip kayak gitu. Artinya gini, peluang-peluang itu manfaatkan. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman. Ya, soal pilihan mau jadi guru dan lain sebagainya itu pilihan hidup. Tapi kalau kalian atau teman-teman mau menjadi guru, jadilah guru beneran, yang beneran artinya tidak sebatas ngajar, tidak sebatas menjalankan pekerjaan, bila perlu total. Saya sekalipun sudah nggak ngajar di kampus, saya masih ngajar di mana? Di PKBM itu tadi. Saya ngelatih teman-teman, anak-anak yang putus sekolah untuk menulis, untuk melakukan banyak hal dengan mereka. Bahkan teman-teman yang di Sogan itu sekarang sudah punya 2 PAUD. Bayangin bisa dirikan PAUD loh aku. Dan itu Tepuk tangan gratis buat semua Bapak. loh. Keren sekali Bapak. Itu gratis. Itu gratis. Loh siapa yang kasih ongkos? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Saya yakin bahwa ketika kita melakukannya dengan tulus, masyarakat juga akan terpanggil. Gitu loh. 2 PAUD ini di Selamaran itu dua-duanya kan gratis ya, awal mulanya gratis. Tapi di kemudian hari, ibu-ibunya nggak mau gratis. Kenapa Pak? Karena kalau gratis mereka nggak punya seragam, katanya begitu. Maka akhirnya apa metodenya? Mereka nabung di PAUD itu. Jadi bukan bayar ya, nabung. Jadi ibu-ibu ini beli kaleng sendiri-sendiri gitu, terus ditaruh di PAUD. Setiap anaknya masuk ke kelas, itu nabung di celengannya masing-masing. Keren kan? Banget, Bisa dibikin begitu. Terus akhirnya setelah jelang akhir tahun, celengannya dibuka, terus kemudian ini mau dibelikan apa? Itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Bisa loh. Yang kayak gitu. Iya. Saya punya cita-cita pengen bikin kampus tapi tanpa ada gedung. Itu gimana Pak? Jadi konsepnya nanti kembali ke kampung. Jadi kampusnya adalah kampung itu sendiri. Warga kampung itu berapa sarjana di situ kita berdayakan. Yuk bikin pendidikan untuk masyarakat. Terus kemudian berapa S2 di situ. Yuk kita dirikan pendidikan untuk mereka di komunitas warga. Nah itu bisa berbiaya murah. Iya. Cita-citaku itu. Ngeri ya? Banget, tapi keren. Ya harus keren dong. Boleh kita barangkali ya kita bisa membantu kayak nanti Boleh. di kemudian besar. Boleh, Iya kan? boleh. Nggak ada yang tahu kan Pak? Ya nggak ada yang tahu. Tapi sekarang itu relawannya ada 150. Semuanya adalah mahasiswa dan siswa SMA. Dan mereka tidak dibayar. Gila kan? Mereka berani tidak dibayar. Tekadnya udah tinggi. Karena saya mikir bahwa you kalau pingin bermanfaat, ayo buktikan. Kamu bisa nggak bermanfaat dulu. Kalau bisa, yuk nanti setelah itu boleh deh. Kamu mau melakukan apapun gitu loh. Gitu. Gitu. Sorry ya. Gak apa-apa Pak, emang lagi musimnya ya. Pak boleh nggak nih, kan
tadi udah ngobrol berdua nih. Boleh nggak saya sekarang mau ngajak teman-teman? Boleh banget. Barangkali udah itu di pikirannya udah, aduh aku mau tanya ini, mau tanya ini, mau tanya ini kayak gitu Pak. Boleh nggak? Oke, saya sekarang mau ngajak teman-teman ya. Pasti udah ada kan banyak banget yang mau nanya sama Pak Ribut. Boleh angkat tangan yang mau bertanya? Ayo. 1, 2, 3, nanti ini. Ini nanti. Ada lagi, ayo. Ada lagi, ayo. Ayo, mumpung di sini. Ketemu masih dengan saya itu sesuatu yang langka loh. Karena saya itu sibuk. Oke, di belakang yuk. Kenalin nama, dari mana, asal-usulnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyampe tuh mic-nya. Oke, terkait pertanyaan ini aku ada. Maju dikit aja, itu sinyalnya mungkin. Cek. Nah, oke. Oke, izin bertanya, bagaimana apabila di dunia ini termasuk negara Indonesia tidak ada sebuah sastra sebagai budaya kita? Kedua, apa peran yang paling menonjol bahasa Indonesia dalam sastra, sedangkan sastra bukan hanya dari bahasa Indonesia saja, tetapi ada juga bahasa-bahasa daerah seperti dari bahasa Jawa, Sunda, dan lainnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, cara apa yang paling efektif untuk Ketiga, cara apa yang paling efektif menurut Anda untuk dapat mempertahankan dan melestarikan sastra? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa tadi namanya? Ada lagi tadi, masnya tadi. Sydney. Boleh di sini. Oh, Sydney itu dari Australia ya. Ya Ini kan? boleh langsung ada yang nanya lagi Pak. Kota Sydney kan di Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadian Maulana, Prodi TBI. Aku kenal nih, ini anaknya teman saya itu. Mohon maaf Pak. Kebanyakan dari kita ini merupakan generasi Z ya Pak. Pertanyaan saya yang diajukan mewakili teman-teman semua. Seberapa pentingkah peran anak muda dalam dunia sastra, khususnya sastra modern? Mengingatkan juga jenengan aktif budayawan dan sastrawan, dan adakah tips khusus untuk generasi muda agar lebih tertarik mempelajari ilmu Oke, itu ya. Terima kasih. Siap. Sama-sama Hadian. Hadian semester 1 ya Hadian ya, di Tadris Bahasa Indonesia. Kemarin pas acara Stadium General itu dia yang minta foto sama saya tuh. Dia di depan student center itu. Oke, ternyata begitu fotonya tak upload, ibunya langsung komentar. Lu itu anak saya. Wah, ternyata. Baik, saya jawab satu persatu ya. Yang pertama Sydney. pertanyaannya, Sydney apa? Apa peran yang paling menonjol bahasa Indonesia dalam sastra? Ya. Oh, bayangin dunia nggak ada sastra, ya nggak ada kitab suci. Semua kitab suci, agama apapun ditulis dalam bahasa sastra. Simple kan jawabanku. Berarti kalau nggak ada sastra, berarti nggak ada agama dunia. Dan kalau nggak ada sastra, berarti nggak ada kehidupan. Karena semua nama-nama benda, nama-nama makhluk itu diambil dari apa? Bahasa. Tapi kan
untuk menamai bahwa planet yang kita huni adalah bumi, itu butuh pikiran yang luar biasa panjang. Ya kan? Wah, konsep tentang bumi sebagai ibu misalnya, langit sebagai bapak, iya kan? Itu semua adalah sastra gitu loh. Makanya gimana kalau dunia ini nggak ada sastra, berarti tidak ada satupun sabda dari Tuhan. Dan kalau tidak ada sabda dari Tuhan, berarti nggak ada kehidupan. Clear. Apakah dapat disimpulkan bahwa sastra itu penting itu untuk isi dunia? Ya kan Allah sendiri kan menggunakan bahasa. Ya kan? Tapi jangan samakan bahasa manusia dengan bahasa Tuhan ya. Kita nggak bisa menjangkau bahasa, konsepsi bahasa Tuhan itu nggak bisa kita jangkau. Tetapi paling tidak untuk menyampaikan, untuk menunjukkan, memberikan arahan, yang digunakan bahasa kok nggak yang lain. Iya kan? Makanya kalau bahasa atau sastra nggak ada di dunia ini, ya berarti nggak ada kehidupan, sudah selesai. Iya, loh. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena Tuhan menciptakan alam semesta dengan bahasa loh alatnya. Dengan bahasa kun fayakun. Ya kan? Aduh, makanya ini asik loh. Makanya, wah ini pembicaraan tingkat tinggi gitu ya. Berat ya Pak, berat. Pembicaraan tingkat tinggi. Nah itu ya, satu itu. Terus kemudian bagaimana kedudukan sastra Indonesia dengan sastra daerah. Tetap ya, yang namanya sastra daerah itu tetap harus dijunjung tinggi. Dan kalau teman-teman mau berbicara tentang sastra daerah, sebenarnya ada banyak prodi sastra yang tidak hanya tidak hanya sastra Indonesia, ada sastra Jawa, prodi sastra Jawa, ada studi tentang sastra Melayu, ada sastra Aceh dan lain sebagainya. Nah, gimana? Oke. Oh, peran bahasa Indonesianya ya. Oke. Oh itu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia, ini dia ada yang kita lupakan hari ini dalam upaya pengembangan bahasa Indonesia. Apa itu? Bung Karno pernah menghendaki agar istilah-istilah asing yang diambil dari bahasa-bahasa Latin misalnya, atau bahasa asing pokoknya yang bahasa-bahasa ilmiah ya, itu gimana kalau misalkan diganti dengan bahasa-bahasa yang ada di daerah-daerah. Karena sebenarnya bahasa daerah kita itu cukup kaya, bahkan sangat kaya untuk bisa menggantikan istilah-istilah nama-nama, misalkan nama-nama bunga, nama-nama tahun dan lain sebagainya. Bahasa Jawa saja deh misalnya. Nah, iki tapi persoalannya iki sih dadi wong Jawa apa ora iki. Ana sing ngerti jenenge godhong pring? Apa? Godhonge. Nama godhonge ya. Enggak tahu kan? Nah, hari ini sudah hilang. Godhong gedang bae wis, godhong gedang. Nek wis garing. Nek isih kuncup ijo nom apa jenenge? Ya kan, orang ngerti kan? Pancen kowe iki wis ora dadi wong Jawa jan. Itu semuanya ada nama-nama. Wiji-wijinan misalkan, wiji asem namanya apa? Ya kelungsu, ada yang tahu? Nah, lumayan. Wiji sawo? Gak ngerti kan? Nah makanya, wiji salak apa maneh tambah sang saya orang ngerti. Nah di dalam bahasa Jawa ada semua.
nama daunnya, nama batangnya kadangkala, nama buahnya, nama bijinya dan lain sebagainya. Nah, itu mau diarahkan oleh Bung Soekarno, presiden pertama kita, Republik Indonesia. Itu untuk digunakan sebagai bahasa ilmiah. Problemnya adalah ternyata upaya Bung Karno untuk melakukan semacam itu tidak sepenuhnya disetujui oleh para akademisi pada waktu itu. Nah, akhirnya proyek itu gagal. Harusnya sih itu, aku malah lebih sepakat pakai istilah-istilah itu. Terus di Indonesiakan gitu kan. Nah kan boleh-boleh aja, misalkan ada dari bahasa Papua apa nih yang khas banget untuk untuk menyebut nama bunga anggrek Papua misalnya. Apa sih namanya, pasti kan mereka punya nama sendiri gitu kan. Nah ambil aja nama yang versi Papuanya. Nah atau misalkan dari mana gitu. Nah itu bisa. Nah problemnya itu. Dan hari ini, nah ngomongin soal posisi sastra daerah dan bahasa Indonesia yang harusnya bahasa Indonesia itu menjadi wadah bagi pengembangan bahasa-bahasa daerah. Problemnya adalah kita lebih suka menggunakan istilah-istilah asing untuk dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Contoh sing sederhana misalnya apa ya? Sing paling gampang istilah sing paling umum efektif dan efisien misalnya. Efisien dan efektif. Ada nggak sih kamu sebagai bahasa Indonesia kan? Tahu nggak bahwa bahasa Indonesia itu punya bahasa sendiri untuk menyebut itu? apa? Apa coba? Istilah dalam bahasa Indonesia. Efektif. Efektif dan efisien. Iya itu sudah diserap dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Apa kira-kira istilah bahasa Indonesianya? Ringkas. Itu masih belum. Itu deskripsinya. Aku salah apa dilihat di dosen? Itu deskripsi tepat guna, tepat sasaran, tepat guna itu deskripsi. Yang dalam istilah bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu itu ada sangkil mangkus. Nah, nggak pernah buka KBBI pasti. Buka KBBI online, ada semua. Saya kalau nulis ya, ini resep ya buat teman-teman. Saya kalau nulis itu pasti sambil buka KBBI online, thesaurus, terus glosarium. Jadi kamus bahasa Indonesia, thesaurus bahasa Indonesia. Kadangkala misalkan kalau memang ada beberapa istilah dari bahasa-bahasa daerah, saya akan buka kamus-kamus dari bahasa daerah yang saya punya. Misalkan bahasa Jawa kuno, itu saya buka. Terus bahasa Bali, atau misalkan kalau bahasa asing kadangkala saya buka kamus-kamus yang dari bahasa Spanyol, bahasa Arab dan lain sebagainya. Untuk menemukan, jadi laptop gue isinya mesti wah kamus tok ngono kuwi. Itu penting banget, pengetahuan tentang bagaimana membaca kamus itu penting banget loh. Kamus itu kan nggak pernah dijadikan mata kuliah ya, kamus bahasa Indonesia ya. Padahal gue penting banget. Saya pikir itu penting banget untuk mendekatkan mahasiswa kepada kamus, itu penting banget. Nah itu, jadi saya kira penting sekarang itu bahasa Indonesia menjadi wadah bagi bahasa-bahasa daerah. Tidak hanya bahasa Jawa, tetapi juga bahasa-bahasa dari. Dan saya sudah berkeliling ya di beberapa tempat ya, katakanlah di Makassar, yang pernah saya kunjungi di Nunukan, di Kalimantan Timur, pokoknya di beberapa tempat itu. Saya banyak menemukan kesamaan-kesamaan bahasa daerah antara bahasa Jawa dengan bahasa-bahasa mereka. Asik loh ketika ternyata ada ya. Wah itu keren banget. Jadi kita ngerasa bahwa kita masih satu bangsa, satu saudara itu. Oke.
Pertanyaan berikutnya, Dari Hadian, Hadian. tadi peran penting anak muda dalam dunia sastra dan tipsnya sih apa buat anak muda itu selalu bisa mempertahankan sastra. Peran anak muda gampang sih, ya kreatif aja, bikin karya, iya semangat. Pokoknya ini nih, aku nggak ngerti ya generasi sekarang itu emang generasi yang mageran atau gimana sih, aku nggak ngerti. Eh, Tapi kalau generasi saya, ini bukan membandingkan ya. Anak-anak yang lahir pada tahun 80-an, seperti generasi saya ini, adalah mereka tuh suka dengan tantangan. Mereka nggak mau menyerahkan hidup pada nasib. Mereka nggak mau yang namanya istilahnya, makanya saya itu berkeras, saya nggak mau jadi PNS, saya nggak mau jadi ASN. Itu efek dari generasi kami. Generasi kami adalah generasi yang suka tawuran. Tapi bukan untuk melemahkan musuh, bukan untuk membunuh, bukan kriminal, tapi untuk menguji mental. Di era saya dulu waktu tawuran, itu nggak pakai senjata, memang benar-benar jotos-jotosan. Iya, beneran jotosan. Beda dengan yang sekarang kan, tawuran pakai macam-macam senjata. Dulu itu nggak ada yang namanya senjata. Ya parani sekolah ini, enteni ning gerbang, ajaran teman-teman ngono loh. Wah itu keren bagi saya waktu itu. Wih, aku mau jotos seluruh deh. Wah, itu jadi kebanggaan loh. Wah, kenapa? Nah, penting banget loh. Berantem itu kadang-kadang penting loh. Bagi yang generasi yang sekarang nggak pernah berantem ya. Itu bagi saya itu luapan emosi gitu loh. Ketika ada persoalan yang tidak bisa saya selesaikan, di saat itu lega rasanya. Jengkelku karo kancaku hilang gitu loh. Dan aku bisa baik-baikan lagi dengan temenku. Jadi satu geng lagi gitu loh. Nah sekarang tapi kan efeknya memang ya ada luka dan lain sebagainya. Nah tapi bagi saya itu pendidikan mental yang luar biasa, melatih saya untuk akhirnya punya keberanian gitu loh. Nah jadi nek misalnya aku kayak mbiyen ya, saya menjadi yang sekarang ini karena saya akhirnya masuk ke dalam grup teater. Jadi ketika saya ditantang oleh pelatih saya untuk melakukan sesuatu gitu, untuk tes mental. Oh, anak zaman saya dulu tahun 80-an pasti akan dilakukan. Waktu itu tes mental pertama saya apa coba? Saya diminta sama pelatih saya baca puisi. Puisinya itu berapa lembar? 5 lembar. Dan dibaca di dalam mall, di lantai dasar, kita tahu yang namanya mall lantai dasar pasti ada supermarket, ya kan? Dan saya wajib hukumnya bacanya itu di sebelah meja kasir. Sore-sore waktu jelang buka puasa. Nah, gila kan? Nah, ini mesti rame banget kan? Wah kredit kan? Saya nggak boleh pakai pakaian yang pada umumnya. Saya masuk mall pakai, waktu itu sarung belum seheboh sekarang. Jadi dulu itu masuk mall itu nggak kayak sekarang kita bisa sarungan dan lain sebagainya. Dulu itu masih kalau sarung itu ya ke musola, ke masjid gitu. Nah aku datang ke mall itu wajib hukumnya pakai sarung, koko, peci. Mlebu ning mall, bayangkan terus baca puisi. Saya perintahnya cuma baca puisi harus lantang dan harus bisa mengalahkan suara-suara yang ada di dalam mall itu. Nah akhirnya aku baca puisi, mulai dari judul, saya langsung ditegur sama kasir. Mas kalau mau kayak gitu jangan di sini. Ingat, saya cuma ditugasi untuk membaca puisi. Jadi saya tidak akan mengomentari apapun komentar dia gitu kan. Itu prinsip tuh, kalau sekarang kan enggak, statusmu dikomentari orang kamu langsung galau. Ya enggak? Oh, enggak bagus. Nah itu tugasku adalah baca puisi, oke. Nggak masalah, aku baca lagi, sampai akhirnya apa? Aku diseret satpam 5 orang nyeret saya, iya dari mall itu, diseret keluar,
Tapi tugasku kan ingat bahwa tugas saya adalah membaca puisi apapun kondisinya. Maka pada saat diseret-seret itu aku masih baca puisi. Wah, lantang gitu. Wah, tapi diseret-seret. Tapi itu seru gitu loh. Dan begitu langsung di pos satpam aku selesai. Terus langsung aku salami Pak Satpam. Makasih Pak, saya sudah selesai baca puisinya. Loh. itu tangan kayak gitu tuh bagi kami hal yang wajar, lumrah. Kami akan lakukan. Bahkan aku minta lagi sama pelatih. Mas, ada nggak tantangan yang lebih gila dari ini? Akhirnya aku minta tantangan lagi. Oke, kalau kamu mau minta lagi, oke, kamu baca puisi, tapi di pintu masuk restoran di dalam mall. Waktu itu ada KFC. Itu, aku baca puisi di situ, ditonton banyak orang. Wah, lo kok sing nonton akeh banget. Dilalah aku bawa topiku saya taruh di bawah. Udah deh, jadi deh pemasukan kan lumayan. Ngamen puisi aku. Ya itu, kreativitas anak zaman dulu itu gitu. Gitu loh. Jadi jangan pernah patah semangat hanya karena ngerasa nggak punya teman. Hidup itu adalah bagaimana kalian itu berjalan menapaki setiap fase dengan sungguh-sungguh. Ada yang tidak sungguh-sungguh, tinggal. Itu. Solidaritas ada batasnya. Peduli terhadap teman bagus, tapi kalau nggak ngerti-ngerti juga, ya tinggal. Gila perlu hajar gitu loh. Iya, itu prinsip zaman-zaman dulu gitu. Wah, gue kandani angel, wah hajar gitu loh. Wes kapok, yuk gue Pak Piye. Nah itu prinsip-prinsip anak-anak zaman dulu. Makanya tontonannya kami itu ada Ali Topan, terus kemudian Lupus, terus Catatan Si Boy, yang sekarang di remake ya. Catatan Si Boy itu keren banget menurut saya. Cowok maco itu keren. Iya, nggak ada pelenyak-pelenyek, nggak ada yang pelenyak-pelenyek tinggal gitu loh. Kita harus, jadi yang namanya zaman saya dulu, laki-laki terutama, anak muda itu harus punya visi ke depan. Kamu mau ngapain? Kalau belum punya visi, jangan pernah berharap kamu melakukan sesuatu. Itu Adian. Ya, dan teman-teman yang lain. Pokoknya harus punya visi, harus punya tujuan. Saya kuliah di sini, saya mau ngapain setelah ini. Itu yang karena itu juga yang ditanyakan sama ibu saya waktu. Jadi ibu saya itu sempat meragukan, loh kamu itu kuliah? Iya. Terus ambil jurusan apa? Sastra Indonesia. Loh meh dadi opo? Loh itu hinaan, tapi menurut saya itu adalah motivasi buat saya. Bu, yang namanya belajar itu bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Belajar itu ya belajar. Belajar itu untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu. Nah, setelah dapat ilmunya, ya paling tidak saya dapat mempelajari kehidupan secara lebih bijaksana. Sehingga apa? Tujuan akhir dari sebuah pembelajaran adalah menemukan kepuasan batin. Terus setelah itu mau ngapain lagi? Saya jawab ibu saya pertanyaan itu. Soal saya mau jadi apa nanti, itu urusan nanti. Itu tanggung jawab saya. Saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Ibu nggak usah khawatir. Ibu nggak usah takut. Ibu nggak usah cemas bahwa saya itu nggak punya masa depan. Enggak. Ibu duduk, sibukkan diri dengan kesibukan ibu. Bahagiakan dengan diri ibu sendiri. Soal saya, biar saya yang nanggung. Dan ibu suatu kelak, saya juga akan yang nanggung. Itu prinsip. Mempertahankan sastra, ya itu tadi jawaban saya sederhana. Berkaryalah, buatlah karya-karya
entah itu puisi, entah itu apa. Bikinlah komunitas-komunitas, bikinlah kegiatan-kegiatan yang bernuansakan kesusastraan, bikin kajian-kajian karya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau saya, karena saya bekerja di radio, salah satu yang saya lakukan adalah membuat program acara yang namanya Kojah Sastra. Nah, itu setiap minggu sekali. Bayangin, setiap minggu sekali saya harus menemukan tema-tema, menentukan tema-tema, dan itu sudah berjalan sampai 200, terakhir itu 213 episode. Cek. Itu kalau misalkan kuliah, itu sudah kayak kuliah itu. Beneran itu, kalau misalkan saya jadikan apa itu laporan buat borang ya Pak ya. Wah wes kui, aku ngungkuli dosen dah, yakin kerjaanku dari penyiar ki ngungkuli dosen. Karena iya makanya, bener. Karena kalau nggak siaran seperti itu, saya nggak bisa mengkaji lebih panjang. Umur kajian saya mungkin, karena kan gini ya, kalau dosen, oke. Kalau dosen itu kan ketemu dengan semester baru, otomatis mengulang lagi dengan mahasiswa yang baru, ngulang lagi gitu kan. Di radio nggak ada, radio nggak boleh ngulang, harus selalu jalan terus apa yang fenomena terbaru, fenomena yang lama, fenomena yang akan datang dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya merasakan justru, oh iya ya, saya ngajar sastra melalui radio. Dan yang saya ajar bukan cuma mahasiswa, tapi masyarakat umum. Bahkan gara-gara itu, beberapa pejabat di kota, itu kalau ngobrol sama saya itu kadang-kala mereka punya referensi. Oh ini mau ngomongin soal novel apa nih, gitu. Gila kan? Nah itu makanya penting. Jadi bikin kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan butuh wadah untuk menyosialisasikan, mempublikasikan, saya punya wadahnya untuk bisa teman-teman manfaatkan. Ada Koja Sastra, ada kotomondo.co, ada yang lainnya. Dan kalau misalkan butuh partner untuk kerjasama komunitas, saya punya yang namanya Oma Sinau Sogan. Dan sekarang sudah resmi sebagai yayasan. Wah perjuangan mati-matian loh. Oma Sinau Sogan itu dulu komunitas teater ya, jangan salah ya. Itu komunitas teater kecil, tapi kemudian lambat laun akhirnya berkembang menjadi sebuah yayasan. Nah teman-teman bisa kok bikin yang seperti itu. Gampang kok, mudah kok. Kuncinya cuma satu. Bukan, komitmen, istiqomah. Iya, dan untuk menjadi istiqomah itu cuma satu kuncinya. Kunci lebih inti lagi, yakin. Iya, keyakinan itulah yang akan membawa teman-teman itu pada posisi-posisi yang tidak terduga. Dan keyakinan yang akan membuat teman-teman itu merasa bahwa kamu tidak hidup sendirian, ada yang lain. Dan pasti Tuhan itu akan memberikan teman yang luwih akeh gitu loh ketika kamu merasa sendirian. Itu, jangan pernah merasa kesepian. Tuhan selalu ada di setiap saat dimanapun kamu berada. Itu, yakin mas gitu. Kuncinya itu. Tadi Mas Suryo mau bertanya, silakan. Ya. Baik. Mm-mm. Hmm.
Ya, 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 ya. Heeh. Oke, supaya tidak down ya, supaya tidak ngerasa direndahin, minder. Kiki, aku nggak nyambung nih soal ini. Soalnya aku pikiranku itu pikiran jadul. Nggak tahu kalau pikiran anak sekarang. Kalau jadul itu ketika dikritik marah gitu loh. Marah itu bukan berarti kemudian kita down. Justru ketika dikritik itu marah terus kemudian bukan marah pada orangnya, marah masa sih kok ini tok ya wis. Terus akhirnya kita tingkatkan gitu loh. Sama ketika, nah ini aku punya cerita soal cewek lagi. Wah, kan asik ya. Nah, saya itu waktu ngapel ke rumah yang sekarang jadi istri saya, mantan saya. Wah, iya, saya ngapel itu jalan kaki, naik angkot. Waktu itu masih kuliah sih. Rambut gondrong sampai ini sampai ke pinggang. Terus pakai kaos oblong, jaket sobek-sobek, celana jeans sobek-sobek, sendal jepit bekas toilet. Itu ngapel gue zaman dulu. Terus ngapel gitu datang sampai ke rumahnya ketuk pintu dibukain sama ibunya. Oh, kamu siapa? Oh, saya temannya anak ibu namanya ini gitu. Oh, ya sebentar ya masuk. Saya dipandangin sama ibunya dari bawah, atas, bawah lagi, atas. Nggak salah nih anak saya punya teman kayak gini gitu kan, gembel gini gitu kan. Nah, oke, begitu saya masuk dipersilakan duduk. Yang nemuin saya pertama kali adalah siapa? Bapaknya, bayangin. Bapaknya yang kolot banget, mertua saya itu kolotnya minta ampun. Aduh, kolotnya minta ampun. Begitu, dek, duduk, langsung nanya. Temennya ini, istri saya namanya Maela. Temennya Maela? Iya. Oh, kuliah mas? Kuliah. Jurusan? Sastra. Wih, sastra. Pertama jawabannya sastra. Oh, sastra. Sastra Inggris. Waktu itu gitu, sastra Inggris. Sanes, Pak. Sastra Jawa, sanes. Nah, terus sastra Indonesia, Pak. Wah, pede kan. Apa reaksi bapaknya? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia ya? Kayaknya angel ya. Maksudnya Pak? Kayaknya angel ada di PNS. Itu pertama kali aku mendapat reaksi. Dan itu menurutku oke. Saya langsung berpikir gini, oke, Bapak boleh menghina saya hari ini. Karena dunia masih dalam genggaman Bapak. Tapi besok saya balik semuanya. Wah itu. Wah akhirnya aku dapat anaknya juga gitu loh. Wah, dan direstui juga. Gila bapak saya. Asik loh. Nah itu, nah bagi laki-laki ya. Nah itu jadi jangan pernah ngerasa patah semangat. Jangan gara-gara hinaan ataupun kritik ya. Kalau kritik itu masih bagus. Kalau hinaan itu hal yang nggak boleh kita terima. Nggak bisa kita terima. Tapi kritik itu wajib kita terima. Nah aku dikritik oleh bapak mertua saya itu dengan cara itu. Tetapi saya buktikan besok aku balik dunia. Anakmu ada di tanganku dan kamu tidak bisa apa-apa lagi. Wah, kamu tidak berkuasa atas anakmu. Keren toh. Wah, ngono udah. Wah, gitu semangatnya gitu. Kalau saya dulu gitu. Kritik itu adalah bagian dari cara kita menemukan diri kita sendiri, menemukan kelemahan kita sendiri yang harus kita perbaiki. Itu cara berpikir kita yang harus kita pelihara. Jadi jangan merasa minder gara-gara dikritik. Jangan merasa
nggak nyaman hanya karena ada kritik. Justru kita butuh kritik. Saya sendiri sampai hari ini masih sangat butuh kritik. Kalau misalkan saya ada tulisan-tulisan yang buruk, itu saya minta kritik. Kalau misalkan ada pernyataan-pernyataan saya yang memang nggak baik, ya saya minta dikritik sama teman-teman saya. Bahkan pernah loh, gara-gara kritik saya dipanggil beberapa kali sama pejabat-pejabat di kota, tapi aman-aman aja sampai hari ini. Gitu. Nggak sampai urusannya sama polisi. Karena saya sahabat polisi. Iya, polisi aja butuh saya sekarang. Itu, polisi, tentara semua sudah kenal. Gitu ya, gitu. Apapun itu pokoknya. Oke, nggak kerasa banget kita udah ngobrol sama Bapak ini udah lama banget ya. Izin Bapak ya untuk menyimpulkan dan sebelumnya apa Bapak mau closing statement? Kalau closing statement nggak usah disimpulin lagi dong. Iya kan? Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Nah, catat. Belum ya? Oh, kata-kata hari ini. Pokoknya melajulah ke depan. Sekali menengok ke belakang bolehlah, tetapi jangan pernah merasa bahwa masa lalumu adalah segalanya. Masa lalu itu sebenarnya hanya sebuah pelajaran untuk menemukan masa depanmu. Dan dengan menengok masalah, tapi gini, dan sebenarnya kalau kita mau jujur, masa depan adalah pengulangan dari masa lalu. Jadi siaplah untuk bersakit-sakit hati setiap saat. Oke, terima kasih. Closing statement dari Bapak Ribut Ahwandi juga menutup acara talkshow Gemuruh Bahasa Indonesia pada hari ini. Saya selaku moderator berterima kasih kepada Bapak Ribut Ahwandi yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita, yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita. Terima kasih banyak Bapak. Nah, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penyerahan sertifikat oleh Bapak Kaprodi. Oh, mohon maaf Ketua Panitia, Ketua OC. Kacamata Pak.